Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah ekonomi industri berbasis agro dan marin dengan presentasi mahasiswa. Berikut ini akan kami tampilkan presentasi mahasiswa dari kelas ekonomi agro dan marin industri ini tentang ekonomi kelembagaan atau dikenal institutional economics. Jadi bagaimana peran lembaga ini dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi kelembagaan ini semakin marak kira-kira ini, terutama dalam mempercepat akselerasi dari kegiatan ekonomi. Nah, kita ketahui kegiatan ekonomi itu ada dua, di sisi konsumsi dan sisi produksi. Nah, hari ini saya mencoba menampilkan mahasiswa dalam presentasinya terkait dengan ekonomi kelembagaan. Dalam gagasan ataupun dalam survei ya yang dilakukan oleh Azwir ini, bagaimana peran pemerintah melalui kelembagaan keuangan, bank dan keuangan lainnya dalam mempercepat kegiatan ekonomi dari petani maupun nelayan. Nah, ini studi kasus di Abdia, survei awal. Jadi ini menarik, ekonomi kelembagaan atau institutional economic, bagaimana peran sebuah lembaga dalam menstimulus satu kegiatan ekonomi, terutama kegiatan ekonomi yang berbasis agro dan marin. Nah, mari kita simak presentasi dari Saudara Azwir berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Benggala untuk memudahkan warga petani dan nelayan di Abdia. Sebelum kita menjelaskan terlebih dahulu apa itu Benggala. Benggala adalah bank yang dibuat oleh Bupati Aceh Barat Daya untuk memudahkan warga petani dan nelayan Abdia. Bank tersebut digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti warga petani membutuhkan lahan, bisa meminjamkan di situ. Dan lahan tersebut seperti padi, kan kita pinjam ke bank. Habis kita pinjam ke bank itu kan uang itu dikasih dengan syarat taruh tanah tersebut, kita lagi yang mengelolakan tanah tersebut. Dan dari hasil tanah tersebutlah kita memberikan setoran kepada bank tersebut. Dan tujuan Bupati untuk membuat bank tersebut adalah untuk memudahkan warga petani dan nelayan Abdia. Dan daripada itu kita kenapa petani membutuhkan bank tersebut? Kan petani nanti kan nggak ada uang, nanti kan nggak perlu lagi nanti repot-repot pergi ke bank Mandiri atau bank Aceh. Sekarang udah ada Benggala, dan petani seperti membuat program seperti irigasi bisa pinjam ke bank tersebut. Dan seperti nelayan juga, kan orang tuh pergi ke laut kan butuhkan uang untuk membeli bahan-bahan sembako gitu kan. Bisa pinjam bank tersebut dengan syarat nanti habis pulang taruh lagi uang tersebut dengan syarat dari hasil penjualan ikan tersebut yang ada di Abdia. Sebetulnya bank tersebut dijanjikan oleh Bupati Aceh Barat Daya waktu beliau mau naik kemarin, ya. Maka dari bank tersebutlah warga Abdia sekarang jadi senang dan tidak
mempersulitkan lagi, seperti padi tidak ada lagi yang sekarang. Intinya padi sekarang udah bagus-bagus, sekarang jalur air udah ada, irigasi udah ada, bendungan udah ada. Warga Abdia dengan ada bank Benggala tersebut bisa mengambil uang kapanpun mereka mau, karena bank tersebut sangat dekat dengan mereka. Apalagi seperti di Blang PD, karena bank tersebut adalah ada di Masjid Agung. Di bawah Masjid Agung tuh kan ada tempat-tempat seperti kamar, disitulah bank tersebut. Dan bank tersebut bukan saja untuk warga petani dan juga bukan warga nelayan, seluruh warga Abdia. Intinya bank tersebut bisa saja untuk mengambil uang untuk membuat rumah gitu. Tapi dengan syarat begitulah surat tanah itu kita taruh ke bank tersebut. Tapi dengan syarat dalam hasil kita pencarian sedikit-sedikit bisa membayar bank, bisa membayar hasil yang bisa membayar uang yang kita ambil tadi. Ya, begitulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi saudara Azwir tadi. Sudah kita dengarkan bersama-sama bagaimana keberadaan satu kelembagaan yang bisa membantu dari sisi produksi tadi ya, karena disebutkan tadi input produksi itu kan tanah, juga modal, upah tenaga kerja, produksi pertanian, supaya bisa digarap dengan adanya stimulus ataupun juga pemodalan. Baik, kita lihat sedikit tentang ekonomi kelembagaan. Nah, ini menarik ya sebenarnya, ekonomi kelembagaan ini. Nah, saya baik, seperti melihat ini ya, saya coba paparkan sedikit bagaimana kelembagaan ini bisa diwujudkan ya. Nah, kita ketahui dalam kegiatan ekonomi itu kan ada dua. Satu, konsumsi, dua, produksi. Disebut kegiatan ekonomi. Ekonomi ya. Dalam masa dulu ya, di gerakan membangun ketahanan pangan juga swasembada beras di Indonesia, kita ingat peran ekonomi kelembagaan. Itu peran satu lembaga yang bisa membantu dari sisi konsumsi dan produksi. Jadi kegiatan tersebut tidak akan terhambat. Nah, terutama di kalangan petani dan nelayan. Nah, di mana peran ini? Dalam kegiatan konsumsi, nah kebutuhan petani itu kan juga seperti kebutuhan rumah tangga biasa ya. Ada kebutuhan untuk kesehatan, ada kebutuhan untuk sekolah, dan kebutuhan sandang pangan. Nah, jadi petani juga konsumsi. Nah, kecukupan konsumsi itu bisa dipenuhi oleh namanya peran kelembagaan. Kalau dulu kita dengar namanya koperasi unit desa ya. Yang tidak hanya bisa memberikan solusi dari sisi konsumsi dan juga bisa dari produksi. Jadi
sekaligus bisa menjaga ketahanan ataupun juga stabilitas harga. Jadi stabilitas harga terjamin, ya. Kemudian kecukupan kebutuhan petani, ya, petani. Nah, ini kelembagaan, ya. Atau saya buat langsung namanya di sini. Kalau dulu ada namanya KUD, ya. Kasih unit desa. Jadi kalau ada surplus produksi, karena surplus ini artinya lebih produksi dari petani. Apa yang terjadi? Harga cenderung turun. Maka di sini peran ini bisa membeli komoditas tadi atau menampungnya, sehingga stabilitas harga itu bisa terjamin. Nah, dalam kegiatan produksi ini juga dijaga stabilitas harganya adalah stabilitas harga yang jangan sampai naik. Itu bisa dalam bentuk memberikan distribusi, ya. Jadi distribusi input. Input itu kan pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ternyata dulu, ya, ini perlu diperankan lagi ekonomi kelembagaan. Distribusi pemasaran-pemasaran yang surplus tadi itu bisa ditampung. Dan yang lebih hebat lagi dan lebih menguntungkan, ya, artinya keuntungan setiap transaksi itu tadi diperoleh oleh KUD ini, profitnya, atau SHU, ya, kalau di swasta itu namanya profit. Nah, siapa yang melakukan ini? Koperasi ini didirikan oleh petani itu sendiri, sehingga SHU ini dinikmati oleh petani juga. Jadi double income yang bisa diperoleh oleh petani. Nah, ini peran ekonomi kelembagaan yang perlu kita tingkatkan ke depannya. Kelembagaan, ya. Institutional economy, atau sering disebut seperti itu, ya. Tuliskan. Nah, ini penting untuk dilakukan. Siapa yang melakukan ini? Petani tadi, kan, dirikan ini. Maka dari itu ada variabel lain yang kita sebut dengan partisipasi. Partisipasi siapa? Petani. Dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bisa terjadi di dalam produksi, bisa terjadi di dalam konsumsi. Artinya ketika ingin menyalurkan, misalnya katakan beras itu terkendala, maka KUD bisa, atau suatu lembaga yang bisa menampung itu dan bisa menyalurkan, memperlancar distribusi itu tanpa menghambat terjadinya kenaikan fluktuasi harga yang sangat mengganggu kegiatan ekonomi. Karena fluktuasi harga yang terlalu dinamis itu akan menyebabkan ada beberapa fondasi, terutama di sisi produksi, akan terhambat. Dan nanti akan kita lihat bahwa NTP-nya akan turun, kemampuan petani untuk memproduksi kembali kalau harganya cenderung naik terus. Jadi harga yang stabil dengan dinamika yang terkendali, artinya dinamika yang bisa ditoleransi, nah itu bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini satu isu lain yang bisa Anda garap dalam penelitian, dalam menulis artikel, atau juga dalam memberikan sosialisasi. Ini kan sekarang ada
sosialisasi di dalam sekolah-sekolah, bagaimana peranan kelembagaan dan petani penting dalam menyediakan pangan, sama dari sisi konsumsi, tapi juga harus dijamin sisi produksinya. Nah, dalam fenomena kampus merdeka ini, bisa masuk dalam kampus mengajar atau melakukan magang di tempat-tempat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti ini. Jadi setelah itu Anda bisa lakukan menulis artikel, karena isu-isu ini sampai sekarang masih menarik untuk digarap. Karena jelas solusinya bisa mengatasi satu persoalan di produksi dan dua persoalan di konsumsi. Saya kira demikian presentasi yang sudah diberikan oleh Zuhair tadi tentang institutional economics atau ekonomi kelembagaan, di mana peran lembaga yang disebut Banggala tadi yang dalam mensukseskan kegiatan ekonomi itu agar petani dan nelayan menjadi sejahtera. Nah, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.